Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Reza Paradela, NPM 19 14 15 10 63, salah satu mahasiswa dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan iklim mikro dan bahan organik tanah dengan emisi CO2 dari permukaan tanah di hutan alam. Ini berhubungan dengan mata kuliah saya klimatologi dan didapatkan dari jurnal Agroman. Membahas pentingnya hubungan iklim dalam peran ketersediaan emisi CO2 tentu sangat penting karena faktor pembentuk iklim saja sudah sangat berhubungan seperti kelembaban, cahaya atau penyinaran, suhu, dan lainnya. Baiklah, kita langsung saja di slide pertama. Ada halaman pertama yaitu judul Hubungan Iklim Mikro dan Bahan Organik Tanah dengan Emisi CO2 dari Permukaan Tanah di Hutan Alam. Slide selanjutnya ada pendahuluan. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama yaitu mempengaruhi iklim mikro terhadap laju emisi CO2. Yang kedua ada terganggunya siklus CO2 karena ketidakstabilan iklim global. Yang ketiga ada kurangnya emisi CO2 permukaan tanah hutan tropis. Yang keempat ada proses pembentukan CO2 terkait sistem metabolisme tanah. Dan yang terakhir ada kandungan CO2 yang mempengaruhi tumbuhan di atasnya. Dari latar belakang tersebut masing-masing memiliki penjelasan. Yang pertama yaitu maksudnya adalah iklim akan berperan penting bagi ketersediaan emisi CO2 yang banyak dan sedikit. Yang kedua adalah karena iklim yang tidak stabil menyebabkan perubahan juga pada bahan yang akan memproduksi CO2. Yang ketiga adalah karena hutan tropis lebih tertutup dibandingkan dengan hutan lainnya. Yang keempat adalah karena metabolisme tanah dan yang akan mendukung terbentuknya emisi CO2 pada tanah tersebut. Dan yang terakhir adalah kandungan CO2 juga akan mempengaruhi varietas di atasnya dan berpengaruh pula pada laju pertumbuhan tanaman tersebut. Di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan iklim dan bahan organik tanah dengan emisi CO2 dari permukaan tanah. Yang kedua, untuk mengetahui indikator yang baik pada tanah atau lahan yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antar faktor-faktor iklim. Untuk masing-masing penjelasan dari tujuannya yaitu yang pertama, karena iklim dan bahan organik tanah akan sangat berpengaruh pada pembentukan dan hasil emisi CO2 yang ada di permukaan lahan. Yang kedua, dapat juga menandakan bahwa adanya emisi CO2 yang cukup lahan tersebut baik untuk ditanami. Yang ketiga, seperti pada penjelasan tujuan pertama, bahwa faktor-faktor iklim pun akan berpengaruh juga. Di slide selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu kita memindai lokasi, yaitu berada di Taman Nasional Lore-Lindu, Hutan Babahaleka, Desa Bairiri, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Yang kedua adalah penentuan sampel ditentukan berdasarkan jenis tutupan kanopinya. Di sini tutupan kanopi itu ada berbagai jenis, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Yang ketiga, mencari jumlah sampel dengan rumus yang telah disediakan. Yang kelima, pengamatan menggunakan alat yang ada di gambar sebagai berikut. Hampir mirip seperti mikroskop, tapi ini untuk menguji tanah. Yang keenam, yaitu pengambilan data gas dilakukan sebelum ruang sampel ditutup. Yang ketujuh, data yang diperoleh digunakan untuk membagikan data respirasi tanah pada kedalaman tertentu. Di slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tabel yang menunjukkan rata-rata fluks
CO2 di berbagai tipe bukaan kanopi. Di sini ada tipe pengukuran, tipe tutupan, dan jumlah flux yang dihasilkan. Yang pertama, pengukuran pada berbagai posisi. Yang kedua, pengukuran selama 12 jam. Yang ketiga, ada pengukuran selama 24 jam. Dari tipe-tipe pengukuran ini kita lihat bahwa tipe tutupannya pun berbeda-beda dan menghasilkan flux CO2 yang berbeda-beda pula. Tipe pengukuran dengan jenis kanopi ada 4 macam, yaitu kanopi tertutup yang low altitude dan high altitude. Yang ketiga ada kanopi menengah, dan yang terakhir ada kanopi terbuka. Kaitannya pada tipe pengukuran dan tipe tutupan akan mempengaruhi emisi CO2 yang ada pada tanaman hutan, dan hasilnya menunjukkan jumlah berbeda dengan rata-rata 299,15 mg CO2m2H. Contoh lahan tersebut yaitu rata-rata flux CO2. Slide selanjutnya, pengukuran emisi CO2 pada pengukuran 12 jam dan 24 jam. Di sini tentu saja sangat berbeda, dari waktunya juga berbeda. Pengukuran emisi 12 jam dan 24 jam memiliki tutupan berbeda dan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Yang selanjutnya ada pengukuran profil diural suhu tanah. Ada 2 tabel perbandingan profil diural suhu tanah kedalaman 10 cm yang dilakukan selama 12 jam dan 24 jam. Perubahan suhu yang terjadi sebenarnya tidak terlalu signifikan, sekitar hanya 1 sampai 1,5 derajat Celcius saja. Yang selanjutnya ada pengukuran kelembapan suhu udara dan kelembapan tanah. Ada 2 tabel juga. Di situ juga terlihat grafiknya sangat berbeda. Profil diural suhu udara dan kelembapan tanah. Pengukuran yang dilakukan ini hanya dilakukan 24 jam saja. Suhu udara dan kelembapan tanah berkanopi tertutup cenderung lebih lembab dibandingkan dengan tutupan berkanopi terbuka. Yang selanjutnya ada pengukuran kandungan bahan organik dan C organik. Di sini ada tabel kandungan bahan organik dan C organik hasil pengukuran. Seperti tabel yang ada di awal, itu ada tipe pengukuran, tipe tutupan. Akan tetapi di sini ada tabel bahan organik, itu diukur berapa persen, C organik itu diukur berapa persen, lalu diambil rata-ratanya. Di situ juga ada multi position, ada 12 jam dan 24 jam. Penjelasannya yaitu kandungan bahan organik dan C organik tentu saja dapat dipengaruhi dari tipe tutupan. Semakin tertutup tipe tutupan dan lama pengukuran mempengaruhi kandungan bahan organik dan C organik yang semakin besar jika dibandingkan dengan tipe kanopi yang terbuka. Untuk slide selanjutnya, pengukuran hubungan CO2, suhu tanah, multi position, dan waktu 24 serta 12 jam. Di sini perbedaannya sangat terlihat jelas karena yang pertama itu grafiknya terpisah-pisah, yang kedua itu sedikit menyatu begitu. Hubungan flux CO2 tanah, suhu tanah, pengukuran multi position dan pengukuran 12 jam serta 24 jam. Suhu tanah tentu berpengaruh pada hasil yang akan diukur. Semakin tinggi suhu tanah, semakin banyak CO2 yang dihasilkan. Tergantung juga dengan kelembapannya, semakin lembat pula lahan tersebut dan suhu juga tinggi, maka CO2 yang dihasilkan akan semakin banyak dan besar. Pengukuran multi position akan mendapatkan hasil yang tidak stabil, baik dilakukan selama 24 jam ataupun 12 jam, karena dapat berganti kapan saja. Yang selanjutnya ada pengukuran hubungan suhu permukaan dan periode pengukuran. Penjelasannya yaitu pengambilan hasil pengukuran menunjukkan waktu juga mempengaruhi. Stabilitas terlihat pada pengukuran 24 jam.
terjadi karena pengukuran suhu cenderung akan stabil 24 jam. Jadi untuk pengukuran 12 jam itu kan termasuk jangka pendek, lebih pendek dari 24 jam. Jadi pengukurannya itu bisa aja berubah-ubah begitu. Kalau yang 24 jam lebih stabil karena lebih lama. Di slide selanjutnya ada pengukuran fluks CO2 dan kelembapan tanah selama 24 jam. Penjelasannya yaitu kelembapan pada pengukuran 12 jam relatif kurang stabil dibandingkan pengukuran 24 jam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semakin besar kelembapan dan semakin besar fluks CO2 yang dihasilkan karena 24 jam itu lebih stabil dibandingkan 12 jam. Dan kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari materi yang saya jelaskan, yang pertama, faktor iklim mikro, suhu tanah, suhu permukaan tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara sangat berpengaruh terhadap laju emisi CO2 dari permukaan tanah pada masing-masing tutupan kanopi. Itu juga berarti tutupan kanopi itu sangat berpengaruh sama seperti iklim. Yang kedua ada pengukuran iklim mikro tanah dengan intensitas kedalaman yang berbeda-beda dapat dilakukan untuk melihat profil tanah setiap kedalaman sesuai dengan kanopi yang diamati. Yang ketiga ada perubahan emisi CO2 karena ketidakstabilan iklim yang ada dan faktor iklim tersebut akan menunjukkan hasil yang berbeda-beda pada saat dilakukan pengukuran 12 jam dan 24 jam seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran 12 jam itu sebenarnya tidak efektif, kurang efektif dibandingkan dengan 24 jam. Jadi sebaiknya untuk menguji lahan ini, untuk menguji CO2-nya sebaiknya digunakan metode yang 24 jam. Selanjutnya ada daftar pustaka, ada motivation-nya yang berbunyi, "You cannot escape the responsibility of tomorrow by offending it today." Itu dari Abraham Lincoln. Yang terakhir yaitu terima kasih, dan saya tutup pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.